Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Manajemen Sarana dan Prasarana. Saya Alia Chandra Arianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menemani Anda membahas bagaimana fasilitas di UIN Malang dikelola, dirawat, dan dimanfaatkan mulai dari Mahat hingga Taman Kampus. Di podcast kali ini kita akan menanyakan fasilitas yang ada di UIN Malang ini ya. Pertama itu ada di tempat Mahat dulu. Tempat Mahat akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Kanwal Farisi dengan NIM 194. Kita semua satu kelas ya guys. Nah, saya di sini itu kepo-kepo banget ya, apa yang ada di fasilitas Mahat itu. Apakah kan kita kan udah kuliah di sini 2 semester, dan di 2 semester itu kita tinggalnya di Mahat. Saya akan menanyakan itu kepada Mas Salman. Nah, kamu itu tinggal di Mahat itu gimana sih? Ada apa kelebihan dan kekurangan yang bisa kamu ambil? Ya dari semester awal hingga sekarang tinggal di Maat itu ya seru sih, cuman ya ada kekurangan juga tadi. Kelebihannya juga apa? Nah, kelebihannya itu kita bisa mengetahui apa namanya itu ya, kayak apa yang belum kita ketahui sebelumnya, seperti kayak absen sholat, terus kegiatan-kegiatan ngaji yang belum biasa dilakukan di masyarakat. Ya, tapi kan katanya kalau di UIN ini seru ya, apalagi ada Mahatnya. Terus kayak fasilitas yang Mas Salman dapat dari Mahatnya itu apa? Kalau yang kelebihannya seperti Mas Salman di kamar itu kayak apa gitu? Dapat kelebihan dari Mahat itu apa waktu Mas Salman tinggal di situ? Kayak tempat tidur Mas Salman gitu enak apa enggak gitu? Rekomen banget nggak sih buat kita untuk tinggal di situ? Untuk fasilitas kamar sebenarnya kamar Mahat itu enak, adem, juga nyaman untuk ditinggali, dan tidak terlalu banyak juga, cuman tidak terlalu padat lah, 6 orang dan ada 5 orang. Nah, terus kita juga mendapatkan fasilitas kasur yang sangat empuk, nyaman, dan juga bantal. Di situ juga lemarinya luas dan enak lah pokoknya. Kalau kekurangannya, kalau boleh tahu itu apa aja? Kan pasti ya, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu apa aja? Nah, semuanya pasti ada kan kekurangannya, apalagi di kamar belum seperti apa namanya, kayak menghadapi teman yang agak malas untuk bergerak, sehingga kita juga terpengaruh oleh keburukan teman kita. Enggak, kalau kita bersih-bersih kamar itu biasanya dilakukan oleh, kalau setiap hari itu ada tiketnya apa enggak untuk membersihkan kamar? Biasanya itu kan kalau saya ya, kalau di tempat saya itu ada tiketnya kan 12 anak. Nah, itu setiap harinya itu ada kayak satu kasur gitu. Dulu pada awal-awal masuk kamar itu awalnya di jadwal hari Senin siapa, Selasa siapa gitu. Nah, makin lama kelamaan itu teman-teman itu nggak ada yang mempedulikan, jadi ya yang tiket atau membersihkan ya anak itu nggak ada yang rajin. Nah, kadang kalau kalian malas semua gitu lah, bersih kamar itu. Jadi kalau cowok gitu. Ya, kalau itu gimana sih biar nggak
menjaga kan ya apa yang udah dikasih sama pihak univ ini. Kita udah dikasih tempat tinggal walaupun kita kan juga membayar juga ya, tapi kan kita harus merawat fasilitas itu biar fasilitas itu tetap terjaga. Nah, solusi Mas Salman untuk mahatnya, untuk kamarnya Mas Salman itu kayak gimana? Ya entah itu dari yang kelebihan atau kekurangannya itu loh. Menurut Mas Salman itu solusinya itu harus gimana? Kalau itu sih ya bisa cara masing-masing aja. Ya cuma kan kita kan juga harus mengingatkan ya, apalagi kan mengingatkan untuk kebaikan gitu. Kan kita kan saling apa, kita makan kan merasakan sendiri kan. Ya Dirasakan bersama-sama, saling mengingatkan, saling mengingatkan dan mengingatkan ke teman-teman. tapi ya kita kan juga harus menjaga fasilitas itu ya. Ya udah cukup untuk podcast untuk membahas mahat ini dengan Mas Salman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Masjid Tarbiyah. Kalian pasti gak asing kan ya tentang Masjid Tarbiyah. Nah kita kan perlu untuk mengetahui tentang Masjid Tarbiyah itu kayak gimana. Baik, Masjid Tarbiyah akan dijelaskan oleh Mas Salman. Juga kenalin ya, saya nama Tata Surya Putra dengan NIM 198. Menurut Mas Bagas, apakah di Masjid At-Tarbiyah itu tempat kan itu masjid ya, pastinya Ya. itu kan tempat ternyaman untuk kita beribadah. Apakah Masjid At-Tarbiyah itu menurut Mas Bagas itu nyaman, kayak fasilitasnya itu memadai apa enggak? Kalau yang saya sejauh ini lihat ya, dari semua fasilitas ya masih terjaga dengan baik ya. Ya bisa saya lihat itu sejauh ini kayak dengan mimbarnya yang dari kayu yang tapi mimbarnya masih bagus dan nggak rapuh. Kemudian ada karpet, sedangkan karpet yang empuk ya, enak kalau dibuat sholat tuh enak, nyaman. Terus ada rak Quran dengan Al-Quran yang sudah tertata rapi. Dan yang paling saya nggak habis pikir itu juga disediain galon sih, disediain galon sama dispenser. Intinya pihak Masjid At-Tarbiyah itu memberikan fasilitas yang terbaik lah ya buat orang-orang yang beribadah di sana. Tapi untuk kebersihan sendiri itu apakah bisa menjamin kenyamanan? Kayak biasanya itu kan ada ya kayak yang membersihi masjid atau apa gitu. Itu kan ada ya, pasti tiap harinya masjid itu bersih ya. Ya kalau masjidnya alhamdulillah bersih. Kan biasanya kan di masjid-masjid lain ya itu kan tempat ibadah kita. Nah itu kan ada ya yang kayak karpet atau apa, itu kan kotor kayak gitu. Tapi di situ enggak kan ya? Enggak. Kalau untuk peralatan elektronik kayak apa ya, kayak ini untuk apa gitu masih bagus kan ya untuk Peralatan elektronik ya, contohnya tadi kayak dispensernya ya masih berfungsi dan alhamdulillah kadang kalau habis langsung diganti gitu kan, dan untuk mic yang dimasuk di kantornya itu yang biasanya digunakan untuk azan ataupun digunakan untuk julat gitu, yang berjamaah itu alhamdulillah masih berfungsi dengan baik juga. kalau tempat yang nyaman pastikan untuk kita pergi ke sholat, pergi untuk ke masjid kan pasti kan semangat ya, apalagi kan tempatnya bersih, tempatnya Ya. nyaman untuk beribadah. Itu yang jamaah itu kira-kira itu banyak apa enggak sih kalau di Masjid Tarbiyah itu? Ya kalau ditanya jamaahnya banyak, ya banyak karena tergantung waktu sebenarnya. Karena kebanyakan itu jamaah itu sedikit pas subuh. Ya kan kalian pasti ya Iya. tahu sendiri lah ya, kalau subuh itu pasti bayangan tuh Iya. masuk dengan baik. Cuman untuk keseluruhan karena kalau zuhur sama asar itu kan sepi juga karena dikarenakan ya mahasiswa ya banyak yang masih kuliah kan. Kalau maghrib dan isya itu alhamdulillah ya banyak lah. Tetap kita jaga ya untuk Iya. apa Masjid Tarbiyah itu kan Iya. tempat kita untuk beribadah.
dari studi center kita akan dijelaskan oleh Mbak Iza. Ya, perkenalkan, nama saya Iza Mawira dengan NIM 056. Mbak Iza itu tahu ini gedung sport center ya? Gedung sport center itu kan biasanya untuk kita kalau ada acara ya, yang punya aulanya itu. Nah, menurut Mbak Iza itu ruangnya itu pantas gak sih buat kita kalau ada acara kayak gitu? Maksudnya tuh apa sih yang kurang dari gedung SC itu? Kalau buat acara itu sih bagus, tempatnya juga memadai, tapi apa ya, kurangnya tuh kayak kita kalau lagi kumpul semuanya itu kayak panas, gak ada pasnya. Seharusnya itu kan untuk itu kan sport center kan biasanya buat olahraga juga ya, tapi kan dari pihak UIN ini kalau ada acara kayak contohnya waktu kita PPAK kita kan ditaruh di situ. Nah, menurutnya Mbak Iza apa sih yang harus ditambahin dari gedung SC itu, kayak apa ya yang harus tambah fasilitasnya itu loh? Kayak tambahin kipas, terus Kalau pas satu itu nggak ngaruh kan. Iya, soalnya kan juga apa ruangannya itu besar. Mungkin apa namanya, saya tambahin mungkin bisa apa, Agak keras mas, nggak apa-apa. mungkin bisa tambahin jendela dan dibuka gitu biar ada udara yang masuk ke dalam, jadi nggak pengap. Kalau apa yang Mbak Iza tahu tentang kayak kita kan gimana ya, pemeliharaan fasilitas yang ada di SC itu kayak gimana? Kayak maksudnya ada yang menurut Mbak Iza aja, kalau Mbak Iza tahunya itu kayak gimana, ada yang bersihin atau apa? Kan pastinya kan kalau habis dipakai acara itu kan yang apa bikin acara itu pasti membersihkan itu kan. nah, ya kalau masalah yang di SC itu kalau ada tugasnya sih yang membersihkan. Kalau kita habis acara tuh pasti ada membersihkan. Nah juga bangunannya tuh juga masih bagus, kalau dari buat olahraga tuh difasilitasi semuanya. Biasanya ya kita kan juga kita kan maba ya, jadi nggak tahu ya guys tentang yang gedung SC itu. Kita kan cuma masuk di gedung SC itu kan pasti kalau ada acara-acara tertentu ya, jadi kita nggak tahu tentang fasilitas apa yang ada di gedung SC itu. Ya kemungkinan itu kalau fasilitas yang ada di gedung SC kan ya cuma apa ya, itu kan kosongan, jadi kita masuk situ ya udah kita nggak tahu fasilitas apa yang ada di situ. Kita kembali lagi akan menjelaskan tentang apa sarana dan prasarana di gedung perkuliahan, yaitu gedung C. Soalnya gedung C itu tempat kita untuk kelas sehari-hari kita. Ini akan dijelaskan mengenai gedung C oleh Mas Bagas. Oke Mas Bagas, gedung C apalagi kan itu gedung yang ada kelas kita ya. Menurut Mas Bagas, yang kelas kita itu fasilitasnya itu menurut Mas Bagas itu gimana? Kan ada kelebihan kekurangan. Kalau kelebihannya tentang kelas kita itu gimana? Untuk kelebihannya ya, jadi untuk fasilitas yang kita langsung pakai aja, yang langsung dipakai sama mahasiswa ataupun oleh dosen. Ya, sebagai contohnya lah kursi itu alhamdulillah kursi itu semua bisa pakai, memadai. Ya walaupun ada cuma satu kursi yang rusak, tapi ya menurut saya nggak terlalu masalah lah ya. Yang penting kursinya itu udah memadai gitu, semua bisa pakai. Kemudian untuk meja untuk dosen pun ya karena terbuat dari stainless kalau nggak salah ya, stainless tadi ya kuat, nggak gampang rapuh, nggak makan
merayap dan lain sebagainya. Kemudian di setiap kelas sebenarnya nggak cuma di gedung C juga, semua kelas pasti itu disediakan proyektor untuk membantu kita belajar, untuk menggunakan kita belajar, dan itu di gedung C sampai sekarang juga bisa berfungsi dengan bagus. Nah, ini kan yang kemarin itu yang ada rame-rame tentang fasilitas kelas yang kurangnya kayak kipas, AC itu nggak berfungsi. Apa ada pun yang nggak ada kipasnya atau AC-nya sama sekali ya? Kalau kelas kita kan kayak ada ya itu AC tapi nggak berfungsi kan ya? Ya ada. Nah, itu menurut Mas Bagas itu harus gimana sih biar nggak terjadi huru hara kayak kemarin itu? Ya sebenarnya tidak ini sih ya, karena memang saya akui ya, karena ada beberapa teman itu yang mereka itu kayak keras, jadi ya itu ngaruh banget lah di kondisi belajar mereka secara individu mungkin, entah kalau yang lainnya nggak tahu. Saya pun sebenarnya juga merasakan hal yang sama, apalagi kalau misal ada teman-teman di kelas itu yang mereka itu posisi duduknya itu dekat dengan jendela, itu kan matahari itu langsung masuk dan itu menyengat banget, jadi sangat panas banget. Jadi menurut saya itu ya sediakan buat pendingin lah, entah itu ya kipas ataupun AC, mungkin itu aja sih yang agak kurang. Saya juga sendiri kan merasakan ya, apalagi di satu kelas kita itu isinya ada 50 anak. Nah, 50 anak itu kelas kita itu sempit. Jadi gimana ya? Di kelas itu kayak duduknya itu berdempet-dempetan. Jadi kurangnya kayak kita untuk bernafas aja itu kayak Ya, ya ampun, terasa nggak nyaman. Gitu. betul sekali. Kalau gitu tuh gimana ya? Kalau kursi tadi kan ada yang sedikit satu dua yang paling yang apa tuh mungkin. rusak. Seharusnya kalau di mahasiswa itu ya, kalau rusak atau gimana itu kan sebaiknya kita harus melapor ya ke siapa itu. Ya. Nah, sebelum kita merusak kan kita harus menjaga fasilitas itu biar tidak terjadi kerusakan. Baik, itu yang bisa disampaikan tentang yang ada di gedung perkuliahan. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang ada di perpustakaan UIN Malang ini ya. Baik, Maisa. Perpustakaan itu sangat nyaman, sepi juga, damai lah. Kesannya itu enak buat untuk kita mengerjakan tugas, mengerjakan buku. Juga fasilitasnya itu di perpustakaan dan semua kayak kita punya buku tuh enak, gampang ketemu. Juga meja-meja buat kita tugas itu enak juga. Kalau untuk ruang bacanya kan kita kan pasti membaca di perpus itu kan biasanya kan kalau saya sendiri kan biasanya me time ya untuk menenangkan pikiran dan itu membaca buku di perpus. Nah, itu ruangannya untuk membaca buku itu mewadai nggak sih buat kita untuk membaca gitu? Nah, kalau itu sih padai ya, karena kan juga semua mahasiswa di sini itu sampai apa di perpus semuanya gitu. Jadinya kayak kita tuh kalau masih buat kita buat baca-baca sendiri tuh masih enak lah. Kalau untuk koleksi buku, menurut Mbak Iza itu di situ tuh lengkap apa enggak sih kalau fasilitas buku? Kalau menurut saya ya fasilitas buku yang ada di perpustakaan itu kayak kurang. Kalau saya cari ya kayak
banyak orang aja masuk kayak kita kan masuk perpus kan harus scan itu ya. Nah menurut Mbak Iza tuh gimana ya, menurut Mbak Iza tuh emang pas kayak gitu gak sih? yang sampah. Ya menurut kita sih ya enak aja, maksudnya dia juga kayak menjaga kalau kita minum nggak izin gitu kan, jadi kayak kehilangan atau kurang fasilitasnya, jadi ya Itu yang bisa disampaikan mengenai perpustakaan yang ada di Malang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang taman yang ada di UIN Malang ini. Pastinya kan kalian kan gimana ya, butuh tempat untuk nge-refresh otak yang ada di UIN ini. Contohnya kita ke taman. Nah, tamannya ini akan dijelaskan oleh Mas Salman. Fasilitas taman untuk di UIN ini gimana sih? Ya itu fasilitas sendiri ya. Menurut saya itu bagus untuk refreshing otak lah itu. Ya, di sana itu banyak Tempat duduk. ya tempat duduk yang memadai untuk mahasiswa menunggu sambil ngobrol santai sama teman-temannya. Di sana juga terdapat pohon-pohon yang hijau dan rindang seperti ini, dan konon katanya dulu itu ada kolam yang sangat jernih, namun sekarang Oh, Boleh sampah. ya seperti itulah. oh di Banyak sini sampah. dulu ada kayak kolam-kolam ikan gitu. Ya mungkin ya katanya orang. Kalau tempat duduknya itu di sini tuh menurut Mas Salman kurang atau udah cukup sih? Kalau menurutku kurang ya. Soalnya kan Ya kalau itu yang kurang ya emang kurang sih, tapi ya nggak terlalu banyak nanti terlalu banyak. Wah, kalau terlalu banyak kursi itu malah tambah bikin suasana jadi rame dan iya sih. semakin apa namanya, kayak semakin nggak kondusif. Tapi kayaknya nggak memilih kepada memilih ke taman saja daripada masuk ke kelas. Kalau tanaman di sini menurut Mas Salman Ya tanaman di sini ya alhamdulillah masih bagus-bagus, masih terjaga ya. terjaga dengan sangat baik. Terus kalau biasanya kan malam-malam ini kan gimana ya? Ini kan taman kan posisinya ada di depan. Kalau malam ini ada lampu nggak sih? Kalau lampu ya mungkin ada, cuman Gitu doang. di tempat tertentu saja, kayak di sini ini kan juga tempat resiko. Nah ini tidak ada lampunya. Kan gini ya, taman itu kan itu kan biasanya kan banyaknya pohon-pohon ya. Nah, kalau Mas jangan ketawa Mas. Ya, Kan banyaknya pohon-pohon, apalagi kan pohonnya di sini kan gede-gede ya. Kalau nggak ada lampu ya, jadi suram. Solusinya itu gimana? ya mungkin itu yang perlu Tambahin lagi, ya. ditambahin lagi fasilitas lampu yang ada di Taman Malang ini, dan juga mengkondisikan kolamnya biar semakin segar. Kalau Mas Salman kan mahasiswa ya, pastinya kan pernah ya kayak di taman ini. Menurut Mas Salman itu nyaman gak sih kalau kita ngobrol di taman ini? Ya sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuman ya kita mungkin karena kita pengen ngobrol santai di kursi-kursi yang ada di taman, karena kita nggak ke bagian tempat dan ditempati orang lain, jadi mau nggak mau ya kita jadi tempat lagi. Nah pasti
itu kan kalau ngobrol di taman itu kan kita pasti membutuhkan kayak cemilan gitu kan ya. Nah cemilannya itu kayak pernah nggak sih Mas Salman itu melihat ada orang nyemil terus habis itu orangnya itu ninggalin tempat itu terus sampahnya nggak dibuang. Jauh ini sih saya belum pernah melihat sampah yang ada di tempat di taman ini. Soalnya kan sebelahnya ini sebelahnya tempat duduk itu terdapat banyak juga sampah-sampah yang ada tempat sampah yang disediakan oleh kampus. Oke, cukup untuk pembahasan tentang Taman Niaga di Win Malang ini. Next saja ya kita menjelaskan tentang Win Malang dan seisinya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang manajemen fasilitas di Win Malang. Semoga kita semua makin sadar pentingnya menjaga dan merawat sarana yang ada. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.